Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya dengan Yusni. Saat ini saya bersama Kak Cynthia, pemilik usaha Women's Fashion. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan usaha dan strategi yang dijalankan oleh Kak Cynthia. Boleh perkenalan dulu Kak, siapa namanya dan ceritakan sedikit apa usaha yang sedang Kakak jalankan. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saat ini saya sedang menjalankan usaha Women's Fashion yang bergerak di bidang fashion perempuan. Makanya namanya Women's gitu. Oke, jadi menuju ke fashion semua. Fashion, Tidak hanya saat ini hanya sepatu dan memang akan merambah ke fashion juga. Fashion lainnya. Nah, mungkin sekarang kita masih jalan di fashion sepatu dulu. Iya. Gitu. Oh gitu ya Kak ya. Oke, Kak, saya mau memberi pertanyaan-pertanyaan yang karena saat ini kita sedang belajar tentang marketing. Oke, kalau boleh tahu visi dan tujuan jangka panjang usaha ini dan juga bagaimana pemasaran berperan. Kalau kita untuk visi kita untuk kedepannya Women's ini bergerak di bidang fashion perempuan yang paling dipercaya di Indonesia. Kenapa? Karena kita menggunakan produk yang mengedepankan kualitas walaupun harganya tidak semahal barang yang brand yang cukup terkenal di Indonesia. Makanya kita salah satu brand lokal yang bergerak di marketplace gitu. Jadi cara jualan kita di marketplace seperti di TikTok dan Shopee. Seperti itu ya Kak. Terus bagaimana pemasarannya Kak? Seberapa penting? Nah, kalau untuk pemasaran kita menggunakan live TikTok nih yang lagi booming sekarang. Oh iya benar. Karena untuk gaya pemasaran di online sekarang kita harus live TikTok. Terus untuk target kita perempuan usia 18 sampai 35 untuk fashion. Karena kan perempuan ini sekarang sangat suka sama barang-barang yang lucu gitu. Ya. Jadi kita konsisten di barang-barang yang mengikuti tren yang ada di TikTok saat ini, di Shopee saat ini. Makanya kita bergerak di bidang sepatu yang pergerakannya itu terus berubah. Makanya kita juga inovasinya akan terus ditambah. Gitu. Berarti boleh dikatakan target untuk pemasarannya juga adalah untuk menuju yang generasi muda yang 18 hingga 35 tahun, di mana mereka juga belum begitu banyak untuk berpenghasilan sehingga fashion ini, women's ini bisa dijangkau. Karena kan sekarang banyak banget yang aktif berbelanja online ya. Kalau dulu mungkin banyaknya offline, tapi kalau untuk sekarang kayak kita menggunakan pemasaran live karena sekarang banyak yang aktif untuk belanja online. Bukan hanya fashion, mungkin kebutuhan sehari-hari juga sekarang online semua ya. Oke, berikutnya apakah saya sudah memiliki USP Kak? Bagaimana dirumuskan? USP Moments itu lebih ke trendy heels. Jadi desain kita yang kekinian tadi mengikuti desain yang tren saat ini gitu. Yang nyaman dipakai, terus harganya juga pastinya terjangkau dan pastinya ready stock juga. Karena kalau kita jual di online ini menjual barang yang ready stock dan tinggal kirim, jadi barang itu cepat sampai. Gitu. Jadi bisa tidak ready stock, biasa kan pembeli akan lari ya. Iya, mereka betul. pengen yang instan langsung dapat dipesan lalu bisa dapat tersedia seperti itu Kak ya. Lalu kira-kira Kak bagaimana usaha apa lagi yang dilakukan untuk memperluas pemasarannya Kak? Kalau untuk memperluas pemasaran sih pastinya kita satu dengan target kita ya di usia target rentang usia yang selalu berbelanja tadi di usia 18 sampai 35. Terus kita juga mengikuti tren, itu sih yang paling titik fokus kita untuk pemasaran gitu. Bagaimana memahami perubahan kebutuhan konsumen? Metode apa yang digunakan seperti itu maksudnya? Kalau memahami itu kita biasanya menganalisis dari barang yang kita jual saat ini. Pasti kan kita akan menaikkan barang-barang yang penjualannya lebih tinggi. Oke. Jadi top selling gitu
ya top selling ya Kak ya. Jadi terus kita juga observasi tentang tren-tren yang saat ini ada di TikTok, di Instagram. Terus juga kita pasti review juga dari komentar-komentar pembeli betul. sebagai ya kritik dan saran lah buat kita Iya. supaya lebih bagus lagi gitu. Ya, boleh dikatakan juga kritik dan saran itu membangun ya, Betul, sangat membangun dan sangat membantu gitu kita sebagai pengusaha untuk controlling barang kita. Oh, Gitu. Oke, apakah memiliki persona pelanggan Kak? Bagaimana cara disusunnya? Womans itu punya 2 pesona, yaitu trendy office girl sama fashion hunter, yaitu target pasar, terus barang-barang yang trendy gitu. Oke, Kak. Lalu menurut Kakak sebelum memulai ini pasti sudah ada gambaran bakalan akan ada pesaing utama ya. Kira-kira siapa pesaing utama dan bagaimana memetakan posisi brand Womans ini? Ya, kalau kita kan lebih bisa dibilang lokal brand ya, bersaing dengan yang ada di pasaran offline sekarang. Mungkin beberapa pesaing itu seperti merek-merek Bellagio, Pizzano, dan lain-lainnya gitu. Makanya kita bisa dibilang penjual UMKM fashion yang agresif di live shopping. Jadi kita berjualan di live shopping. Jadi gitu. dengan kata brand lokal tapi tidak kalah juga ya kualitasnya ya Kak ya. Jadi, kita harus mencintai barang lokal kan. benar. Lalu bagaimana kira-kira strategi untuk menghadapi pesaing Kak yang ada sekarang ini? Iya, yang pertama sih pasti kita menawarkan barang yang ready stock. Jadi ketika konsumen itu mau berbelanja, itu barangnya ready stock bisa langsung dikirim. Terus yang kedua kita fokus di desain. Yang ketiga pasti kalau kita jual di live shopping, promo yang rutin di marketplace, di live shopping. Terus ya gak ketinggalan juga packaging. Iya. Karena packaging itu juga bisa meningkatkan value dari barang yang kita jual. Gitu. Nah sekarang kita mau membahas tentang formulasi strategi pemasaran. Bagaimana menentukan strategi pemasarannya Kak? Nah, kalau untuk strategi pemasarannya itu menciptakan fashion yang trendy dan zaman, namun harganya tetap ramah di kantong kantong pelajar maupun ya dewasa yang suka berbelanja gitu. Kita kan sekarang semua suka berbelanja gitu. Yang melihat produk ini saya tertarik juga ya Kak ya. Seperti ini. Tapi kira-kira apakah juga menerapkan STP seperti segmentasi, targeting dan positioningnya bagaimana ya Kak? Jadi untuk STP ini segmentasinya pasti kita target pasarnya itu segmentasi usia ya, lebih ke usia, terus lifestyle, terus perilaku belanja online. Makanya kita mengikuti trendy yang ada di marketplace sekarang gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi keputusan pemasaran itu apa ya Kak? Faktor-faktornya ada tren fashion terbaru, terus pergerakan harga yang ya kita harus bersaing juga dengan kompetitor yang ada gitu. Jadi kita juga bersaing harga, terus bersaing kualitas juga gitu. Lalu bagaimana siapa sebenarnya yang mungkin boleh dikatakan kalau ada nih pengen produk yang baru itu siapa yang menentukan ya Kak biasanya? Untuk modelnya. Iya model seperti itu. Jadi kalau untuk model jadi kita ada tim khusus juga untuk mencari trendy yang ada di TikTok sekarang, yang ada di Shopee sekarang. Lalu kita modifikasi supaya lebih berbeda ya, membangun interesting dari para pembeli gitu. Sekarang saya mau bertanya tentang implementasi marketing mix ya Kak. Biasanya menggunakan 4P atau 7P. Produk nih, bagaimana menentukan fiturnya? Kita biasa melalui tadi ya karena kita fokus di online, jadi kita mengikuti tren fashion di TikTok dan Instagram, terus
dari review pelanggan, misalnya pelanggan juga kan biasanya kasih saran. Untuk modelnya kayaknya bagusnya ada bagian atasnya atau bawahnya yang saran-saran dari pelanggan. Terus kita juga ada brand marking dengan brand populer gitu. Berarti itu memang ada tim khususnya ya Kak ya? Iya betul, ada tim khusus untuk develop produk-produk barunya gitu. Bagaimana dengan harga Kak? Bagaimana strategi yang digunakan untuk menentukan harga? Nah, untuk harga ini Woman sendiri dibuat terjangkau ya bagi target pasar yang tadi di usia 18 sampai 35. Tapi tetap memberikan margin yang sehat. Jadi kita tidak menurunkan harga pasar yang terlalu rendah gitu. Jadi kita tetap kompetitif gitu. Jadi pendistribusiannya bisa melalui online platform seperti itu ya Kak ya? Iya, kita e-commerce like that, seperti itu. Iya betul. Lalu berdasarkan pengalaman selama ini, kanal apa yang paling efektif untuk memasarkan produk Women's ini? Nah, yang paling efektif untuk saat ini ada di TikTok Live sama di Shopee Live. Karena dengan live itu kita bisa pasang promo, terus juga lebih bisa berkomunikasi dengan calon-calon pembeli. Karena di situ pembeli bisa konsultasi untuk ukuran sepatu, untuk bahan, dan untuk melihat spesifikasi barang tersebut itu melalui live Shopee gitu. Oh iya Kak. Nah, bagaimana untuk karyawannya ya, untuk jasanya, peran SDM-nya seberapa penting untuk perusahaan Women's ini? Ya, kalau untuk SDM itu berperan banget karena kan kita pasti membutuhkan beberapa SDM yang sangat penting, seperti live host. Karena kan kalau live itu ada host yang membawa untuk berjualan gitu. Terus ada juga admin customer service untuk yaitu untuk menanggapi keluhan, menanggapi kritik dan saran. Itu kita tampung juga supaya jadi inovatif kita untuk kedepannya, inovasi kita. Berarti jika ada kritik atau saran berarti perusahaan menerima dengan baik dan justru berusaha untuk melakukan perbaikan untuk memenuhi inovasi baru seperti itu untuk ya kan? memenuhi keinginan dari konsumen sih ya. Iya. Lalu mengenai branding ya Kak, bagaimana membangun citra brand ini? Yang paling pertama itu visual branding yang konsisten ya, dari warna. Kita makanya bermain di warna-warna yang netral, terus warna-warna yang lucu, terus dari logo Woman sendiri kan gitu. Terus dari model dan foto produk, jadi kita menggunakan jasa profesional juga untuk foto produk. Jadi produk akan terlihat lebih menarik gitu, karena kan kita live shopping gitu. Iya, berarti tadi sudah dikatakan bahwa komunikasi paling efektif itu langsung ya, kayak interaksi di TikTok, Betul. atau short video, lalu juga kalian menyediakan fast response ya melalui chat yang ada di live TikTok atau segala media platform yang lainnya. Nah, kita bicara tentang inovasi dan adaptasi. Apakah pernah ada perubahan strategi signifikan untuk pemasaran ini? Kalau untuk perubahan yang signifikan setelah memasuki era TikTok Live itu awalnya fokus di marketplace statis aja, jadi hanya jualan iklan biasa. Tapi setelah masuk di era TikTok Live, kita lebih suka ke strategi live selling, jadi langsung supaya ada interaksi antara penjual dan pembelinya gitu, dan performa jualan juga akan bisa lebih tinggi sih gitu. Ya. Oh, jadi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti marketplace, TikTok, analisa dashboard penjualan atau CRM sederhana menggunakan fitur chatbot seperti itu Kak. Berarti bagaimana awalnya untuk mendapatkan followers seperti TikTok itu? Awalnya bagaimana sehingga bisa mendapatkan banyak followers seperti itu? Dengan rutin live dengan rutin live itu kita akan naik untuk penontonnya. Jadi kita konsisten dalam live kita akan terus naik. Jadi viewersnya pun akan semakin bertambah terus gitu. Jadi memang kakak mempunyai karyawan spesial untuk seperti itu ya Kak. Memang khusus di hire karyawan untuk itu ya Kak ya. Betul. Lalu kita mau evaluasi dan pengukuran kinerja Kak.
indikator keberhasilan pemasaran itu seperti apa ya Kak? Lebih ke pertumbuhan penjualan. Setiap produknya kita harus evaluasi juga, terus lebih apa ya, rating dan viewers dari pembeli, terus ada ROI iklan juga, karena kan kita harus memperkenalkan produk kita kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Terus yang pasti ya repeat order customer itu sangat penting juga gitu. Nah, seperti tadi kata kakak bilang ada spesial untuk live poster ya. Nah, bagaimana caranya untuk men-training? Ya, kita bicara tentang sumber daya manusia ya kak. Bagaimana bisa saja sebagai pemula live hostnya itu kurang ceria atau kurang menarik. Nah, apa yang kakak lakukan sebagai pemilik usaha ini? Mungkin dari pertama kali hiring kita pasti akan kasih tahu juga tata cara kerjanya yang paling pertama. Iya. Yang kedua ya pasti kita juga akan kasih pelatihan kepada live hostnya, cara berkomunikasi, terus cara menawarkan supaya lebih menarik dilihat customer gitu sih. Oh iya betul kak, sehingga lama kelamaan dia pasti bisa beradaptasi. Satu Karena lebih baik dia juga adaptasi. mempunyai target ya, bagaimana supaya menaikkan viewers atau followersnya ya kak ya. Terus konsistensi juga sih yang paling penting. Lalu tantangan dan pembelajarannya itu ya kak, bagaimana pelajaran paling berharga setelah membuka bisnis ini? Nah, kalau untuk berjualan online itu pasti kita lebih apa ya, dia lebih ke tren pas. Jadi kita harus sering-sering beradaptasi dengan trendy yang ada. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau kita nggak ngikutin tren ya udah sama dengan tertinggal dari penjualan di marketplace gitu. Berarti dengan kata lain, kakak sebagai pemilik bisnis ini juga ikut menjadi penonton ya. Betul. Oke. Betul. Sehingga live hostnya itu tahu bahwa owner ada di dalam, sehingga dia harus memberikan yang the best ya. Memberikan the best. Terus Oke. kita juga apa ya, belajar juga dari brand-brand lain terkait kekurangan kita, dan kita mengikuti tren-tren yang ada supaya kita tidak tertinggal jauh dari brand-brand lain. Jadi kita harus sama-sama maju gitu. Oh iya, mau bertanya, apa memang ada selain kakak, apakah memang ada tim yang spesial untuk inovasi untuk produk ini gitu? Ya, kita juga ada tim untuk yang membuat set plan. Oke. Dari awal dibuatnya desain sepatu, cara pemasaran, promo yang dipasang, penghitungan HPP, itu kita ada timnya sendiri. Oh, oke. Iya, jadi semua barang yang kita jual itu sesuai dengan HPP yang ada, sesuai juga dengan promo-promo yang lagi hype sekarang gitu. Oke. Lalu jika memulai ulang, apa yang ingin diperbaiki kak? Pastinya kita akan memilih vendor-vendor terbaik sih ya, karena kan Iya. semua berjalan sesuai waktu juga. Jadi tidak instan juga untuk menemukan vendor yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Melihat produk ini kak, saya senang karena saya lihat bahannya ini sungguh lembut ya. Berarti kakak sebagai pemilik bisnis juga harus turun tangan untuk memilih bahan apa yang akan mau Jadi ketika diproduksi. set plan awal kita pasti mencari bahan-bahan yang enak digunakan, yang nyaman, karena memang Womens ini berfokus kepada kenyamanan customer, terus trendy yang ada di sekarang gitu. Dan packagingnya ini cukup baik ya kak, karena setiap sepatu dia punya ada apa istilahnya kak, ada bagnya sendiri ya. Ada bagnya. Ya, itu produknya. Yang ada satu lagi itu. Saya mau tunjukin. Ini juga, ini kayaknya saya kesenangan. Nah, ini produknya guys. Oke kak, bagaimana saran kak, nasihat untuk kita, saya sebagai mahasiswa itu, saya sebagai calon marketing, iya kak.
Yang pertama pasti kuasai digital marketing ya, karena Oh iya. kalau sekarang kita tidak masuk ke digital itu pasti akan tertinggal. Terus yang kedua ada analis data yang trendy sekarang. Terus adaptif juga terhadap perubahan platform, karena kan platform itu biasanya dia punya peraturan-peraturan yang berubah-ubah. Terus fokus pada customer value, terus juga mampu membaca tren pasar, itu yang paling penting. Seperti itu Kak. Makasih ya Kak atas waktunya. Semoga usahanya bisnis Women's in Fashion semakin berkembang. Oke, makasih Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Demikian wawancara kita hari ini dengan Kak Cynthia sebagai pemilik bisnis fashion Women's. Semoga bisnisnya lebih berkembang ya Kak. Itu harapan kita semua. Ya, pasti Kak. Bye.